Silakan Pak Randi. Tes. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajma'in. Puji dan syukur, marilah sama-sama kita aturkan kehadiran Subhanahu wa ta'ala kita, kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan sosialisasi bersama. Salam, tak lupa juga kita sampaikan ke kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pimpinan Yayasan Al-Watoniyah Sodriyah 9 Al-Mukarram Dr. Handes Kiai Haji Ahmad Sodri HM. Semoga Allah berikan kesehatan yang sempurna bagi beliau dan ilmunya senantiasa bermanfaat bagi kita semua. Yang Pak Randi, monitor. Minta umur yang panjang. Yang mana pada hari ini Bapak dalam acara sosial PKL, Pesta Dinamika Pembangunan 1 Jakarta. Yang kita hormati Bapak Wakil Kepala Bidang Hubungan Industri, yaitu Bapak Rahmat Sudrajat, Sarjana Pendidik. Yang kami hormati Bapak Ibu Wali Kelas 11 SMK Dinamika Pembangunan 1 Jakarta. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu orang tua peserta didik kelas 11 SMK Dinamika Pembangunan 1 Jakarta. Semoga Bapak Ibu dilancarkan akan rezekinya, diberikan keberkahan dan umur yang panjang, senantiasa sama-sama kita bersabar dalam mendidik putra-putri kita, putri yang sukses di masa yang akan. Merupakan suatu kurikulum yang wajib ditempuh oleh peserta didik di SMK, terutama di SMK Dinamika Pembangunan 1 Jakarta. Hal ini juga merupakan dirin oleh Permendikbud nomor 60 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 mengenai sekolah menengah kejuruan. Juga diperkuat oleh Permendikbud nomor 50 di tahun 2020 tentang praktek kerja lapangan SMK. Oleh karena itu, halnya yang bersifat wajib, maka kita SMK Dinamika Pembangunan 1 Jakarta yang akan sesegera mungkin memberangkatkan putra-putri kita mengikuti praktek kerja lapangan. Demi suksesnya hal ini, maka sosialisasi praktek kerja lapangan peserta didik kelas 11 SMK Dinamika Pembangunan 1 Jakarta Pak, suaranya putus-putus, Pak.
Assalamualaikum Pak, suaranya nggak kedengaran Pak. Iya Ibu, makanya di mute aja Bu, di mute, di mute. Bapak, marilah sama-sama dengarkan sosialisasi dan arahan langsung tentang praktek kerja lapangan oleh Kepala SMK Dinamika Pembangunan 1 Jakarta, Bapak Mulyana, Sarjana Hukum Magister Manajemen. Kepada Bapak Mulyana, kita persilahkan. Baik, terima kasih Pak Randi. Mungkin Pak Randi bisa mendekat dengan sebentar ini biar nggak putus suaranya. Kepada ayah bunda, orang tua serta didik kelas 11 khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ayah bunda, suaranya jelas? Jelas, alhamdulillah jelas Pak. Baik, dan yang pasti kami tengah Assalamualaikum, kok mati Pak? Suaranya nggak ada Pak. Ya ini Pak suaranya hilang. ya. Mana ya? Udah kedengar Ibu? Alhamdulillah udah. Nah, jadi kesempatan ini baik saya awali yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Ustadz Dr. Andes Kayati Ahmad Sodri selaku pimpinan Yayasan Awal Wataniyah Sodria 9. Mudah-mudahan semoga sehat selalu dan panjang umur. Kita doakan sehingga ilmu serta karyanya dimanfaatkan dengan baik oleh orang banyak. Selanjutnya ayah bunda, apa kabar? Sudah sekian lama saya tidak tidak muncul ke hadapan ayah bunda karena kemarin memang sedang menjalani perawatan. Dan berkat doa ayah bunda semua warga sekolah alhamdulillah sudah sehat. Untuk diharapkan orang tua murid mengetahui bahwa praktek kerja lapangan atau PKL ini bagi siswa-siswi SMK adalah penting karena tadi disebutkan merupakan bagian daripada kurikulum SMK. Nah, sehingga ketika anaknya nanti sudah prakerin kepada ayah bunda, kapan sih mulai prakerin? Sekarang di semester genap ini sudah kita mulai secara besar-besaran nanti di kelas 11, kelas 12. Kelas 11 ini kita menempatkan sesuai dengan permintaan saja. Kita tidak mencari. Dan ketika kelas 12 secara serentak kita kirim ke industri-industri. Nah, PKL ini ayah bunda tidak usah mencari kecuali memang ada kebetulan relasi atau di tempat kerja ayah bunda membutuhkan. Ya, artinya sekolah bertanggung jawab 100% tentang kegiatan prakerin ini. Nah, oleh karena itu ketika anaknya nanti prakerin, maka kapan dimulainya?
Ini orang tua harus mengetahui kapan dimulai prakerin. Terus di mana, ke perusahaan apa tempat PKL. Berapa lama anaknya PKL. Jadi mulainya startnya tanggal berapa, bulan berapa, berakhirnya tanggal berapa, bulan berapa. Ini harus tahu orang tua agar anak-anak kita tidak melakukan penyalahgunaan tentang lamanya PKL ini. Terus berapa transport? Nah, transport yang dibutuhkan setiap hari. Ada kalanya anak bawa motor, ada yang dekat, ada yang jauh. Ini perlu Bapak Ibu perhitungkan. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Nah, tentunya orang tua selain mengetahui kapan berangkatnya, kapan selesainya, di mana tempatnya, ini menandatangani jurnal setiap hari. Jadi ayah bunda menandatangani jurnal itu yang diisi oleh bagian pimpinan unit kerja di perusahaan. Setiap hari tanda tangani orang tua dan kepala unit yang menanggung anak kita. Sudah ada yang burongan, ya tanda tangannya burongan nanti, tapi setiap hari. Nah, ini agar diingatkan terus anak kita. Nah, terus untuk pembekalan kepada anak-anak kita nanti dilaksanakan di sekolah secara luring, ya, karena kita masih prokes, ya, masih prokes, 630-an anak kelas 11 ini nanti kita bagi 4, kira-kira pelaksanaannya Jumat dan Sabtu depan pagi dan siang, ya, pagi dan siang. Nah, sehingga sekali pelaksanaan pembekalan prakerin lebih kurang 160. Nah, sehingga aula bisa berjarak, ya, bisa tetap prokes, ya, dengan 4 narasumber yang berbeda, ya. Nanti dari 4 PT setiap hari berbeda dan HRD dari 4 perusahaan sudah kita hubungi dan bersedia, ya. Di antaranya ada HRD dari PT IGP, dari PT Rahmat Perdana di Metal, ya, dari PT Idola Cahaya Semesta, dan ada dari grup apartemen dan hotel. Nah, ini khususnya tentang maintenance kelistrikan, ya, untuk anak-anak listrik. Nah, di sini HRD nanti akan memberikan pencerahan kepada anak-anak kita sehingga anak-anak kita mengetahui SOP di perusahaan itu seperti apa. Setiap perusahaan tidak sama, tetapi secara garis besar nanti SOP itu akan sama. Nah, dengan demikian ayah bunda kepada anak tujuan untuk siap kerja. Jadi punya kesiapan tersendiri bagi SMK bahwa tamat SMK adalah siap bekerja. Nah, dengan demikian PKL ini sama saja, ya.
Jadi tidak boleh kemudian di tempat B, katakanlah transportnya dari sono lebih gede, nah terus kemudian pindah ke sana. Jadi tidak boleh begitu, sebab tujuan utama adalah PKL, praktek kerja lapangan, bukan nyari duit tujuannya. Ya, nah ini yang perlu dipahami oleh anak kita. Nah, mungkin itu tujuan daripada prakerin. Nah, kemudian perlu saya tambahkan kepada orang tua, ya, bahwa anak-anak kita selama PKL ada perlindungan asuransi BPJS selama anak PKL. Nah, artinya ini dilindungi ya anak-anak kita dari asuransi, dan ini menambah suatu semangat dari perusahaan bahwa anak-anak dinamika dilindungi oleh asuransi BPJS. Nah, jadi kiranya itu saja dari saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu dapat memahami. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mulyana atas arahan dan sosialisasinya mengenai praktek kerja lapangan. Semoga Bapak Ibu sudah sedikit memahami. Selanjutnya, untuk lebih memperdalam terkait praktek kerja lapangan secara teknis, marilah kita dengarkan teknis praktek kerja lapangan yang akan disampaikan oleh Bapak Rahmat Sudrajat sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Industri. Kepada Bapak Rahmat Sudrajat, kita persilahkan. Baik, terima kasih Pak Randi. Suara Randi. Baik, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang Bapak Kepala Sekolah, Bapak Mulyana, Sarjana Hukum, Magister Manajemen, yang saya hormati Bapak Randi, selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Industri, sama-sama saya untuk mengawal terus anak-anak untuk persiapan PKL. Yang saya hormati Bapak saya itu selaku tim IT. Yang saya hormati Bapak Ibu wali murid kelas 11. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat selalu ya Pak Bu. Nah, kondisi yang tidak memungkinkan untuk bisa langsung hadir langsung rapat sekaligus, sehingga kita hanya bisa bertemu melalui tatap maya. Mudah-mudahan tidak mengurangi manfaat yang kita ambil dari pertemuan ini. Baik Bapak Ibu, sudah dijelaskan tadi oleh Bapak Kepala Sekolah diawali terkait sosialisasi program Prakrin atau PKL, praktek kerja lapangan untuk siswa-siswi kelas 11 di SMK Dinamika Punggung 1 Jakarta. Saya akan lanjut untuk informasi teknis terkait prosedur untuk pemberangkatan siswa PKL atau prosedur pengajuan PKL. Bagaimana anak-anak caranya untuk mengajukan PKL di SMK Dinamika Punggung 1. Nah, ini perlu kami sampaikan agar nanti tidak terjadi miskomunikasi antara orang tua dengan siswa. Seperti itu. Oleh karena itu, dalam rapat sosialisasi ini sampaikan teknis prosedur pengajuan PKL. Karena sebelum acara ini berlangsung juga, anak-anak
kelas 11 itu sudah banyak yang ingin mengajukan PKL. Karena melihat temannya ada yang sudah diberangkatkan PKL, mereka ikut berbondong-bondong ingin mengajukan PKL. Padahal belum ada informasi resmi dari pihak sekolah terkait teknis prosedur pengajuan PKL seperti itu. Perlu Bapak Ibu ketahui, dari kelas 11 yang total siswanya sebanyak 630 siswa, ada sekitar 61 siswa sudah kami berangkatkan ke perusahaan untuk melaksanakan PKL. Itu semata-mata bukan atas pengajuan sendiri, melainkan permintaan dari perusahaan yang sudah MOU dengan sekolah seperti itu. Jadi untuk pemberangkatan siswa PKL sendiri belum resmi kita berangkatkan kalau untuk mengajukan sendiri. Oleh karena itu ada beberapa siswa sampai saat ini ada sekitar 61 siswa yang sudah berangkat duluan karena ada permintaan dari industri atau perusahaan yang sudah kerjasama dengan sekolah itu berhak meminta siswa PKL untuk PKL di tempat. Oleh karena itu pihak sekolah karena sudah MOU kita wajib memfasilitasi siswa yang akan PKL di sana. Walaupun secara resmi belum diizinkan untuk berangkat, kekecualian ada permintaan dari perusahaan, kami tetap berangkat. Dengan terlebih dahulu kita berikan pembekalan secara langsung di ruangan Hubin dengan memanggil siswa dan orang tua yang akan kita berangkat. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang sudah berangkat putranya atau putrinya di perusahaan sedang melaksanakan PKL seperti itu. Nah, bagi yang belum berangkat di mana Pak? Yang belum berangkat harus mengetahui dulu teknis pengajuan PKL seperti apa, agar nanti tidak salah dalam pengajuan seperti itu. Sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah untuk PKL atau praktik di SMK Dinamika Bangun 1, semuanya tempat PKL siswa-siswi dicarikan oleh sekolah. Siswa disuruh nyari tempat PKL sendiri. Tapi semenjak 5 tahun ke belakang sini tidak pernah kita siswa PKL sendiri lagi. Sekolah bertanggung jawab menempatkan PKL perusahaan setelah kerjasama dengan perusahaan. Ada yang saya akan untuk pengajuan PKL bisa Bapak Ibu nanti. Sebentar Bapak. Sudah ambil Bapak Ibu? Sudah para sudah. Pengajuannya, SOP-nya seperti apa sih untuk mengajukan PKL agar putra putri kita bisa PKL bisa ditempatkan di perusahaan. Baik, tadi mungkin sudah pernah sudah disinggung tadi oleh Bapak Kepala Sekolah terkait apa namanya rekomendasi. Jadi yang pertama itu perusahaan. Jadi perusahaan yang sudah MOU dengan sekolah itu meminta siswa PKL untuk
untuk seperti itu. Kan biasanya nanti kita carikan kandidatnya ke wali kelas. Nah, oleh karena itu untuk kelanjutan pengajuan siswa PKL nanti bisa berkomunikasi dengan wali kelas masing-masing. Bisa saja mungkin titip pesan, Pak, kalau ada tempat PKL boleh putra saya Pak ya nanti diajukan duluan, misalkan seperti itu. Nanti komunikasi dengan wali kelas. Karena bagaimana untuk mencari kandidat siswa PKL, kita tidak langsung menelpon ke siswanya gitu. Nah, kita komunikasi. Jadi pihak UBIN, saya dengan Pak Randi biasanya nanti minta anak untuk PT atau 10 orang. Nanti kita mintanya ke wali kelas. Nah, oleh karena itu silakan Bapak Ibu nanti komunikasi yang baik dengan wali kelas. Kalau putra putrinya ada permintaan dari perusahaan, baru nanti kita proses orang. Biasanya siswanya dengan orang tua nanti untuk informasi terkait penempatan PKL gitu. Ada beberapa perusahaan kan wujudkan mutlak surat persetujuan dari orang tua. Itu biasanya akan orang tua ke sekolah untuk diberikan semacam pengarahan tambahan terkait perusahaan tertentu untuk penempatan PKL, karena ada beberapa perusahaan yang istilahnya memerlukan izin khusus untuk penempatan siswa PKL di perusahaan seperti itu. Contoh perusahaannya misalnya RPA, itu akan kita panggil orang tuanya terkait persetujuan putranya untuk ditempatkan di PT RPA seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu, nanti kita buatkan surat pengajuan, baru nanti kita karena permintaan dari perusahaan itu biasanya tidak menunggu panggilan, tapi langsung biasanya kita antarkan ke tempat yang dituju perusahaan tersebut. Jadi karena sudah meminta, biasanya Pak minta anak PKL besok ya Pak 10. Nah, nanti besok itu pasti kami antarkan 10 setelah permintaan 10 ke perusahaan. Jadi tidak menunggu panggilan lagi. Beda lain halnya, misalkan kalau Bapak Ibu nanti punya rekomendasi. Ya, jadi selain dari permintaan itu nanti akan kita berangkatkan lagi adalah berkat rekomendasi dari orang tua, ayah bunda misalkan yang jadi perusahaan itu bisa menempatkan bisa membawa putra untuk ikut PKL di perusahaannya, itu bisa, boleh, itu namanya rekomendasi. Atau mungkin saudara, entah itu paman, bibi, tante, om, misalkan kerja di perusahaan itu dan di tempat kerjanya itu memungkinkan untuk menerima siswa PKL, itu bisa dijadikan rekomendasi. Nanti siswanya boleh menghadap ke kami untuk ambil surat pengajuan PKL, untuk ambil surat pengajuan PKL ataupun pengajuan PKL. Nanti diisi, nanti diinformasikan, Pak, saya punya rekomendasi dari om saya, Pak. Om saya kerja di misalkan di Kramayuda, bisa PKL di sana, Pak. Baik, nanti ambil surat formnya. Setelah diambil, diisi oleh anak tersebut, lalu nanti dikembalikan ke kami formnya. Setelah dikembalikan, nanti kami proses, kami buatkan suratnya di tata usaha dengan Pak Rimbi. Terus suratnya kalau sudah jadi, nanti anaknya ambil lagi suratnya, baru nanti ditandatangani oleh bagian hubungan industri dengan saya atau Pak Randi.
Setelah ditandatangani, surat nanti diajukan atau diantar oleh siswa tersebut. Dengan tentu bukan berarti siswanya yang langsung mengantarkan ke perusahaan, karena ada rekomendasi, biasanya nanti surat dititip ke yang merekomendasikan, misalkan omnya kerja perusahaan, nanti suratnya dititip ke omnya. Seperti itu. Biasanya. Bedanya apa kalau diantarkan langsung oleh siswa? Beda. Kalau diantarkan oleh siswa, biasanya nanti cuman sampai hanya di security saja. Tapi kalau ada orang dalam atau omnya yang bawa, langsung dititip ke HRD-nya. Dan biasanya kalau karyawan itu untuk PKL di perusahaan, saudara karyawan, anak karyawan itu biasanya lebih didahulukan, diutamakan seperti itu. Oleh karena itu, kalau surat sudah diantar ke yang memberikan rekomendasi itu, baru nanti tunggu panggilan. Biasanya sehari atau 2 hari langsung dipanggil, karena ada rekomendasi, tidak lama. Seperti itu. Kalaupun lama, biasanya langsung ada informasi dari pihak HRD-nya ke yang merekomendasikan tadi. Misalkan mulai PKL-nya kapan, atau sudah mulai bisa PKL hari apa, itu nanti ada informasi seperti itu. Jadi Bapak Ibu, untuk bisa melaksanakan PKL tidak serta-merta nanti siswa itu bisa mencari tempat PKL sendiri. Seperti itu. Dan tidak sekolah izinkan siswa untuk mencari sendiri, apalagi mungkin siswa-siswi nyari tempat PKL ke perusahaan-perusahaan, nyari sendiri, itu tidak kami izinkan. Jadi dulu pernah seperti itu, dan sekarang sudah tidak sekolah izinkan lagi. Bagaimanapun sekolah bertanggung jawab untuk penempatan siswa-siswi untuk PKL di perusahaan seperti itu. Pak, apa nanti PKL-nya serentak atau tidak, Pak? Sekelas? Oh tidak, karena kita tidak menganut sistem blok, sistemnya parsial, sehingga siswa yang berangkat itu belum tentu bisa sekelas bang, gitu. Apalagi masa pandemi, masih masa pandemi seperti ini, itu kami pihak sekolah kalau boleh jujur agak sedikit kesulitan untuk penempatan PKL. Tapi alhamdulillah masih ada beberapa perusahaan yang masih konsisten menerima PKL untuk siswa-siswi SMK Dinamika 1 seperti itu. Walaupun untuk yang perusahaan besar seperti Astra Group itu belum menerima siswa PKL. Biasanya kita kirimkan ke Astra Autopat, Nusa Metal, yang Soft and Drive, terus di IGP, Akebono itu FSCM itu belum menerima siswa PKL lagi sampai saat ini. Saya masih komunikasi dengan Kandi lalu menanyakan perkembangan terkini untuk penerimaan siswa PKL di perusahaan tersebut. Alhamdulillah jawabannya masih tetap sama, pihak manajemen belum mengizinkan untuk menerima siswa PKL seperti itu. Tapi tidak patah semangat dengan Pak Randi, selalu terus cari informasi yang terkait tempat PKL seperti itu. Alhamdulillah untuk yang kelas 12 saja kemarin sudah semua untuk PKL-nya. Mudah-mudahan ini pun hambatan untuk penempatan PKL. Kalau juga nanti ada kerjasamanya untuk pelaksanaan PKL ini di rumah. Pihak orang tua wajib memperhatikan putra-putrinya untuk agar bisa lancar pelaksanaan PKL-nya seperti itu. Bagaimanapun lancar tidaknya dukungan orang tua di rumah sangat berarti. Banyak siswa PKL yang terkendala di tempat perusahaan
itu biasanya ada miskomunikasi orang tua. Contoh, orang tua tidak memperhatikan anaknya sedang PKL, dari rumah berangkat, tetapi di perusahaan tidak sampai. Itu juga contoh kecil yang sering kita temuin di perjalanan PKL. Jadi kerjasamanya sangat diperlukan pada saat siswa sedang melaksanakan PKL. Bagaimanapun siswa, putra-putri Bapak Ibu, kalau perhatiannya tidak diperhatikan atau kurang perhatian pada PKL, biasanya mereka memanfaatkan ada untuk hal-hal yang tidak baik seperti itu, karena tidak ada pantauan dari sekolah, tidak berangkat ke sekolah, dia berangkat ke perusahaan, di jalan mampir sana sini itu tidak ada yang tahu seperti itu. Lain halnya kalau orang atau perhatian terhadap putra-putrinya, dari di rumah sarapan disiapkan mungkin, terus kalau PKL ditanya misalkan gimana PKL-nya, lancar tidak, seperti itu. Nah, itu akan kedekatan dengan terus tadi sudah disinggung juga oleh Bapak Kepala Sekolah, nanti untuk apa namanya semua siswa-siswi yang berangkat PKL itu akan kami bekali dengan bukunya. Silakan nanti Bapak Ibu juga bisa bantu untuk apa namanya untuk mengecek buku jurnalnya apakah sudah diisi atau belum. Karena seyogianya nanti akan kami informasikan juga cara pengisian buku jurnal pada saat PKL ke putra-putri Bapak Ibu, seperti itu. Nah, oleh karena itu, sebelum siswa-siswi mendapatkan informasi pembekalan PKL, kita mengadakan sosialisasi dulu dengan orang tua. Agar apa? Agar nanti emang tidak terjadi miss dengan putra-putri Bapak Ibu di rumah, seperti itu. Sehingga nanti Bapak Ibu udah tahu lebih dulu prosedur PKL seperti apa yang harus dilakukan, seperti itu. Sebelum putra-putrinya tahu seperti itu. Karena nanti insya Allah kami untuk pembekalan di tanggal 11 dan tanggal 12 untuk langsung di Aula Gedung C, agar lebih mengenal lagi, siswa-siswi akan diadakan pembekalan seperti itu. Nah, untuk prosedur pengajuan PKL tadi sudah saya jelaskan. Jadi kalau emang nanti Bapak Ibu punya rekomendasi atau bisa merekomendasikan putranya atau putrinya untuk melaksanakan PKL di perusahaan, itu malah sangat membantu sekolah juga. Alhamdulillah bisa dibantu oleh Bapak Ibu kalau ada rekomendasi. Tapi kalau nggak usah berkecil hati, karena pihak sekolah pasti akan memberangkatkan putra-putri Bapak Ibu. Hanya saja mungkin dengan siswa yang cukup banyak, 630 ini tidak mungkin kami langsung berangkatkan sekaligus. Jadi pasti nanti bertahap seperti itu. Ini dalam 1 bulan ini pun alhamdulillah sudah berangkat 61 anak. Sudah berangkat 61 anak. Jadi nanti bertahap, insya Allah nanti kita akan berangkatkan semuanya seperti itu. Tapi kalau emang pengen istilah bahasa Betawinya udah kebelet, pengen PKL duluan, itu bisa, tapi harus ada rekomendasi. Kapan Pak mulainya? Ya nanti setelah pembekalan. Setelah pembekalan, kalau ada rekomendasi, silakan putra-putrinya bisa bertemu saya dengan Pak Randi untuk dibuatkan surat pengajuan atau permohonan PKL ke perusahaan yang Bapak Ibu rekomendasikan, seperti itu. Mungkin untuk prosedur pengajuan PKL saya kira cukup. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan nanti ada di sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang kurang jelas atau kurang paham bisa ditanyakan di sesi tanya jawab seperti itu. Baik, lebih kurangnya saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bapak Rahmat Sudrajat yang sudah menyampaikan sosialisasi terkait teknis praktek kerja lapangan untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya banggakan, perlu saya sampaikan ulang bahwasanya sosialisasi kita pada pagi hari ini terkhusus bagi orang tua peserta didik kelas 11 SMK Dinamika. Untuk yang siswa nanti akan kita adakan pembekalan di tanggal 11 atau tanggal 12 Maret. Jadi ada 2 hari pembekalan secara bergantian menurut sesi nanti yang akan kami atur. Nah, untuk hari ini sosialisasi bersama dengan orang tua. Kenapa kita harus adakan sosialisasi agar benar-benar terjadi atau terjalin kerjasama yang baik antara hubin atau sekolah dengan orang tua dan industri. Kenapa demikian? Karena kita sudah menjadi bersimpang tiga, Bapak Ibu. Jadi artinya bersimpang tiga, anak-anak bukan lagi dari rumah ke sekolah, tetapi dari rumah kita salurkan untuk praktek kerja lapangan di industri-industri yang sudah bekerja sama dengan kita. Jadi perlu kerjasama yang baik karena pemantauan orang tua di rumah terkait anak-anaknya yang PKL ini tidak bisa kami lakukan di sekolah setiap hari. Ya, untuk dari hubungan industri sendiri kami akan tetap mengontrol atau mengunjungi industri tempat PKL anak-anak kemungkinan 2 kali dalam sebulan. Paling sedikit 1 kali sebulan. Ini mengingat banyaknya siswa kita yang kelas 11 saat ini dan kita berangkatkan PKL. Ada sekitar 630 siswa Bapak Ibu. Nah, untuk teknis sudah dijelaskan dan kenapa harus PKL juga sudah ada dasar hukumnya yang dijelaskan. Berarti PKL praktek kerja lapangan ini bagi peserta didik SMK khususnya sekolah menengah kejuruan itu bersifat wajib. Jadi tidak ada peserta didik yang tidak ikut praktek kerja lapangan, tahu-tahunya lulus. Jadi semuanya wajib mengikuti praktek kerja lapangan. Nah, karena wajibnya hal ini, kita juga memohon bantuan kepada orang tua siswa untuk saling kerjasama. Jangan sampai ada anak-anak yang dari rumah berangkat PKL tetapi tidak sampai di industri. Nah, ini yang sering terjadi. Terus perlu kita pahami Bapak Ibu bahwasanya di masa pandemi COVID-19 saat ini walaupun sekolah kita sudah diizinkan pembelajaran 50% tatap muka, tetapi untuk di industri sendiri masih ada karyawan-karyawan mereka yang mesti WFH setiap harinya. Jadi mesti bergantian untuk masuk ke dunia kerjanya. Jadi kita di SMK masih sedikit terhalang ketika mengirimkan anak-anak untuk praktek kerja lapangan di industri. Nah, saat ini dengan minimnya perusahaan yang menerima siswa PKL, kita dengan 630 siswa yang harus diberangkatkan PKL tetap konsisten untuk memberangkatkan semua siswa SMK Dinamika untuk praktek kerja lapangan di industri. Jadi tanpa bantuan dari Bapak Ibu, ini nggak akan berjalan dengan lancar dan sukses. Kenapa? Karena kalau ada anak atau peserta didik kita yang sedang PKL ternyata bermasalah di industri, ini mengurangi rasa percaya perusahaan kepada sekolah kita juga. Jadi bukan hanya rasa percaya perusahaan kepada peserta didik saja, tapi ini berimbas kepada sekolah ya yang mengirimkan peserta didik untuk praktek kerja lapangan di industri. Begitu Bapak Ibu. Nah, sosialisasi teknis sudah disampaikan. Saat ini kita akan masuk ke sesi berikutnya Bapak Ibu. Bagi yang tadi sudah mendengarkan penjelasan tapi saat ini masih menyimpan pertanyaan di dalam hati, maka kita buka sesi tanya jawab untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya. Silahkan mungkin bisa bertanya melalui kolom chat ya, atau misalnya mengangkat tangan. Itu.
Silakan Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya. Halo. Oh iya, Pak Tatang. Pak Tatang, oke, sebentar. Silakan Pak Tatang yang sudah ngangkat tangan untuk ini. Dinyalakan mikrofonnya. Sudah bisa Bapak Ibu mikrofonnya dinyalakan? Ya. Halo Pak Tatang, sudah bisa? Oh iya. Oke, mana tadi? Oke, ini dari pertanyaan dari kolom chat ya. Itu aja. Ini mama nggak bisa ini, kayaknya ininya nih. Nah itu kan lo udah ini. Oke, mau tanya Pak, saya belum lama gabung. Sekiranya mengajukan PKL duluan bisa apa enggak ya? Oke, untuk ini berarti mengenai teknis tadi ya. Mungkin lebih baik kita dengarkan penyampaiannya dari jawabannya dari Pak Rahmat. Ya Pak Rahmat silakan dijawab untuk pertanyaan Pak. Baik, terima kasih Pak Nanti. Baik, pertanyaan dari Pak Kakak ya. Saya Pak mau tanya, katanya saya belum lama gabung. Sekiranya mengajukan PKL duluan itu bisa Pak? Untuk semua siswa berkesempatan kalau mengajukan duluan silakan. Hanya saja untuk bisa berangkat duluan. Tadi kan saya singgung. Bapak Ibu silakan asal ada rekomendasi dari Bapak Ibu atau dari saudara seperti itu boleh silakan mengajukan. Nanti kapan mulainya bisa mengajukan setelah mendapatkan lampu hijau dari sekolah, yaitu nanti setelah putra putri Bapak Ibu melaksanakan atau diadakan pembekalan yaitu tanggal 11 dan tanggal 12. Jadi kurang lebih tanggal 14 itu putra putrinya kalau orang tua memiliki rekomendasi bisa langsung mengajukan seperti itu. Pak, saya bisa nggak berangkat duluan yang dari sekolah, Pak, misalkan, karena saya belum punya rekomendasi atau tidak memiliki rekomendasi. Ya, kalau untuk yang dari sekolah nanti biasanya kami meminta ke wali kelas masing-masing, Bapak Ibu. Makanya tadi sudah disampaikan, silakan Bapak Ibu jalin komunikasi yang baik dengan wali kelas. Agar apa? Agar nanti putra Bapak Ibu bisa didahulukan untuk berangkat PKS seperti itu. Sehingga kalau kami BH Kubin meminta kandidat PKL, kalau karena ada permintaan dari perusahaan, nanti mungkin Bapak Ibu wali kelas bisa mengajukan putra Bapak Ibu lebih dahulu. Seperti itu Bapak Ibu. Seperti itu Pak Tatang ya. Jawaban dari saya sudah jelas ya Pak ya. Boleh dinyalakan mungkin di unmute itu mic-nya. Suaranya nggak jelas, Pak. Suaranya masih nggak jelas, Bu? Iya. Kalau sekarang udah jelas, Bu? Assalamualaikum, Pak. Ya, waalaikumsalam. Pak, saya dari TKJ 5. Iya, anak saya udah dapat suratnya tanggal 7, Pak. Itu bagaimana ya, Pak? Tanggal 7 harus udah masuk gitu loh. Oke. Berarti kemarin sudah pengajuan ya Bu ya, suratnya sudah masuk dan untuk PKL-nya dimulai di tanggal 7. Iya, 7 Maret ini Pak.
Jadi nanti anak-anak yang bakal berangkat di tanggal 7 untuk PKL-nya diusahakan anak-anaknya ke sekolah dulu Bu paginya. Jadi pembekalan secara langsung oleh Wakahubin. Kita nanti akan menjelaskan terkait jurnalnya. Ya nanti anak-anak masing-masingnya kita bekalin jurnal. Oh, Itu aja ya Pak. Iya benar. Ini sekalian berarti saya ngejawab ada pertanyaan dari kolom chat. Maaf Pak, kalau PKL di kelas 12 tidak berpengaruh dalam ujian Pak. Gitu. Ini siapa kira-kira yang akan jawab, Pak Rahmat atau saya? Ya. Bapak Ibu, untuk ujian untuk di ujian siswa PKL ini tidak berpengaruh. Kenapa? Karena saat nanti anak-anak ujian kita sebagai Wakahubin tetap memintakan izin untuk anak-anak ke industri tempat mereka PKL. Itu jadi tidak berpengaruh dengan ujiannya. Dan selama PKL anak-anak bukan berarti tidak belajar. Anak-anak tetap bisa membaca materi-materi pembelajarannya melalui Google Classroom yang sudah dikirim oleh guru mata pelajarannya. Itu Ibu dari siapa nih ya? Dari Maulana ya. Terus selanjutnya Pak, apakah wali murid wajib menandatangani jurnal yang disediakan oleh sekolah setiap hari? Jadi Bapak Ibu, untuk siswa yang akan berangkat PKL, kita bekalin masing-masing siswa satu jurnal. Jurnal ini adalah bentuk kontrol dari sekolah dan orang tua terhadap kegiatan anak di tempat PKL mereka. Nah, wajib menjadi hal yang wajib bagi Bapak Ibu untuk melihat kegiatan anak-anaknya setiap hari apa aja yang sudah dikerjakan oleh anak di tempat PKL dan ditandatangani. Ya, usahakan ini jangan sampai ditunda. Jadi ya Bapak Ibu tahu nih kegiatan anak-anak setiap hari. Terus ada lagi pertanyaan, apakah nanti berapa lamakah masa PKL-nya peserta didik? Nah, di dalam jurnal yang sudah kita berikan kepada peserta didik, di sana ada laporan penilaian PKL. Nah, kita nanti melihat dari hasil laporan penilaian PKL peserta didik, apakah di dalam penilaian ini sudah mencukupi untuk standar kelulusan praktek kerjanya, ya untuk perlu kita ketahui KKM kita mungkin 7,3. Nah, usahakan anak-anak mungkin bisa mencukupi di angka 7,3 untuk nilai praktek kerja lapangannya. Terus untuk berapa lamanya tergantung dari industri. Ya, tergantung dari industri yang memberikan, misalnya ada industri yang memberikan hanya 2 bulan atau 3 bulan. Tetapi jika nilai yang mereka dapatkan sudah mencukupi dan dirasa sudah mencukupi dan memenuhi persyaratan PKL, maka anak-anak sudah dianggap menyelesaikan praktek kerja lapangan. Begitu Bapak Ibu. Oh, ada lagi pertanyaan dari orang tua Bayu Kresna ya. Pak, saya orang tua dari Bayu Kresna, mohon info kalau mengajukan PKL di instansi tempat orang tua bekerja, apakah bisa dan bagaimana prosedurnya? Mungkin kita serahkan ke Pak Rahmat lagi ya untuk menjelaskannya. Baik, ya baik, terima kasih Pak Randi untuk orang tuanya Bayu Kresna. Terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, tadi sudah disampaikan juga. Jadi ketika Bapak atau Ibu, ini berlaku untuk yang orang tua yang lain juga, Bapak atau Ibu bekerja di suatu instansi atau perusahaan, Pak, anak saya bisa nggak PKL di sana? Oh, sangat bisa Ibu. Hanya saja kan tergantung perusahaan atau tempat instansi Bapak Ibu kerja saja bisa menerima siswa PKL atau tidak. Oleh karena itu nanti mungkin orang tuanya Bayu Kresna nanti bisa bertanya terlebih dahulu di tempat Ibu atau Bapak kerja, bisa nggak menerima anak siswa PKL di sini, anak saya PKL di sini, seperti itu. Kalau bisa, nanti putranya tolong diarahkan bertemu dengan kami.
bagian Alahubin saya, Pak Rahmat, atau dengan Pak Randi untuk dibuatkan surat permohonan. Nanti suratnya setelah dibuat nanti dikasih ke ibu, nanti serahkan ke ke HRD-nya atau ke atasan ibu, seperti itu, untuk dibuatkan penerimaan dari saksi atau dari perusahaan, seperti itu. Untuk Bapak Ibu yang lain silakan kalau ada yang menanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua dari Rehan Muhammad. Ya, silakan Ibu. Penilaian lulus gitu dari perusahaan PKL itu standarnya itu apa ya, Pak? Lisensi atau kreativitas? Maklum lah, kita kan selama ini kan daring ya, Pak ya. Mungkin untuk praktek-praktek juga kan kayaknya kurang gitu selama 2 tahun ini gitu. Itu yang dinilai dari perusahaan itu nanti apa ya, Pak? Baik, ibunya Hensky ya tadi ya. Ibunya Rehan ya, mohon maaf. Untuk anak-anak yang sedang PKL, nggak kelihatan. Ya, kelihatan belum, Pak? Ya. Baik, Bapak Ibu, ini kelihatan ya gambar saya ya. Ya. Kamera saya kelihatan. Oke. Bapak Ibu, di sini juga saya bawa nih bentuk jurnal kerja harian. Sebentar Bapak Ibu. Mbak Penti katanya. Oke. Nah, Bapak Ibu, di sini juga saya bawa nih jurnal kerja harian praktek kerja lapangan bagi siswa SMK Dinamika Pembangunan 1 Jakarta. Nah, untuk kontrol harian Bapak Ibu yang tadi nanya tentang kontrol harian, bisa melihat dari absensi peserta didik peserta PKL atau melihat dari kegiatan harian di halaman 15. Ada kegiatan harian peserta didik yang perlu Bapak Ibu tanda tangani setiap hari. Ya. Misalnya hari ini hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 kegiatan yang dilakukan anak Bapak Ibu bisa lihat. Yang penting anak-anaknya setiap hari menuliskan kegiatannya di jurnal. Terus Bapak Ibu bisa tanda tangani. Dan untuk penilaian PKL yang tadi ditanya, kita sudah siapkan form penilaian di halaman belakang jurnal. Ya, bagi peserta PKL, ya setiap mau berangkat PKL ini jurnal kita bagikan. Di halaman belakang ada laporan penilaian PKL nanti yang akan diisi oleh pembimbing atau mentor anak masing-masing. Nah, di sini juga dijelaskan aspek-aspek yang perlu dinilai oleh perusahaan. Ada aspek teknik ini mengenai kondisi keterampilan kejuruan anak-anak. Terus ada aspek non teknik. Di sini juga mencakup kehadiran, disiplin kerja, keselamatan kerja, loyalitas kerja, inovasi, kreativitas kerja, sampai pemeliharaan alat. Nah, ini bentuk laporan penilaiannya. Hasil dari angka yang disebutkan dalam laporan penilaian praktek kerja lapangan ini nanti yang akan dimasukkan ke dalam sertifikat praktek kerja lapangan peserta didik. Nah, sertifikat ini jadi pegangan bagi anak-anak. Terus di bawah kita udah di bawah laporan penilaian kita udah bikin catatan. Ya, catatan penilaian ada angkanya. Untuk angka 9,50 itu bersifat istimewa, angka 8 sampai 949 amat baik. Gimana Bapak Ibu? Oke, saya lanjut. Angka 6. Matiin Bu, kedengeran yang lain. Halo, iya Bapak Ibu yang lain. Mohon mic-nya dimatikan terlebih dahulu ya, biar nanti yang lain bisa mendengarkan dengan jelas. Oke, saya lanjut Bapak Ibu. Nanti kalau anaknya sudah berangkat PKL ini bisa dilihat oleh Bapak Ibu di rumah. Ada angka 650 sampai 7,49 ini standar baik.
Nah, usahakan anak-anak bisa mendapatkan angka minimal baik. Terus ada angka 5,50 sampai 6,49. Itu cukup. Ini nanti yang akan menjadi pertimbangan kita, anak-anak perlu diberangkatkan ulang PKL-nya atau perlu penugasan untuk menyelesaikan praktek kerja lapangannya dengan industri gitu. Terus ada angka 3,01 sampai 5,49. Ini kurang, artinya peserta praktek kerja lapangan tidak lulus ya dan perlu berangkat ulang. Nah, sekolah menyediakan 1 kali kesempatan Bapak Ibu untuk anak-anak praktek kerja lapangan di industri rekanan kita. Untuk selanjutnya, kalau misalnya anak-anak belum berhasil di praktek kerja lapangan yang pertama, berarti anak-anak masih dalam kategori menunggu setelah teman-temannya yang lain, yang 630 peserta didik menyelesaikan praktek kerja lapangannya. Dan baru anak-anak yang tadi tidak berhasil kita kirimkan kembali gitu. Tetapi tidak menutup kemungkinan jika Bapak Ibu misalnya ini punya rekomendasi perusahaan yang tadi anaknya mungkin gagal PKL di awal, tetapi Bapak Ibu punya rekomendasi perusahaan untuk anak-anak bisa praktek kerja di sana, ya kita persilahkan. Ini lebih mempermudah anak-anak sehingga waktu nanti di bulan Januari kemungkinan udah anak-anak udah selesai seluruhnya di bulan Januari tahun 2024. Anak-anak bisa secara keseluruhan menyelesaikan praktek kerja lapangan. Seperti itu Bapak Ibu. Bapak suaranya hilang. Ya, halo, ya Bapak Ibu udah kedengaran suaranya? Udah, Pak. Nggak ada suaranya, Pak. Oke. Kedengaran, Ya. Pak. Kedengeran, Pak. Oh iya, kedengaran. Baik, ditambah sedikit oleh Pak Ahmad ya Bapak Ibu. Yang lain kedengaran mungkin ada masalah di HP Bapak Ibu gitu atau di laptop Bapak Ibu. Yang lain kedengaran dengan jelas. Kedengaran. Baik Bapak Ibu, saya sedikit tambahkan terkait nilai PKL yang didapat nanti putra-putri Bapak Ibu setelah melaksanakan PKL. Jadi begini Bapak Ibu, nilai PKL itu akan didapatkan oleh siswa-siswi ketika mereka sudah menyelesaikan praktek kerja lapangan di tempat mereka bekerja seperti itu. Yang menilai siapa? Yang menilai biasanya mentornya atau pembimbing PKL-nya yang ada di perusahaan. Seperti itu. Jadi mereka yang melihat keseharian putra-putri Bapak Ibu praktek kerja lapangan di sana seperti apa. Nah, nilai yang memberikan nilai seperti itu. Nilainya nanti tadi betul kata Pak Randi nanti dicantumkan di buku jurnal harian yang kami bekali untuk PKL anak-anak seperti itu. Kenapa penting nilai ini? Kenapa perlu disampaikan ke Bapak Ibu nilainya harus standar seperti itu? Untuk nilai PKL ini nanti akan dicantumkan di sertifikat. Nah, yang namanya sertifikat PKL nanti akan dipergunakan selain untuk syarat, salah satu syarat mengikuti ujian sertifikasi LSP nanti di kelas 12. Nanti setelah lulus pun sertifikat PKL biasanya dipergunakan untuk persyaratan melamar pekerjaan Bapak Ibu biasanya. Mungkin di sini Bapak Ibu ada yang lulusan dari SMK, mungkin sudah mengalami hal itu. Nah, saya sendiri selaku kebetulan diamanahkan dari sekolah sebagai ketua BKK-nya di sekolah yang menangani rekrutmen alumni sekolah dengan perusahaan. Ini sering kali di sertifikat PKL selalu ditanyakan oleh HRD-nya ketika wawancara Bapak Ibu. Gitu. Jadi ketika wawancara interview pada saat rekrutmen ditanyakan dulu kamu PKL di mana, sertifikatnya mana, dilihat, nilainya dilihat. Kok nilainya jelek ini seperti ini. Nah, dari nilai itu bisa menunjukkan perilaku seseorang waktu
kerja seperti apa, seperti itu. Jadi kalau nilainya jelek-jelek, ketika mau melamar pekerjaan saja, interview sudah mentok di nilai sertifikat seperti itu. Nah, oleh karena itu penting kita sampaikan kepada orang tua agar apa, nanti orang tua bisa memotivasi putra putrinya pada saat pelaksanaan PKL seperti Bapak Ibu. Jadi nanti nilainya diharapkan bagus-bagus nilai PKL. Itu saja mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Baik, Bapak Ibu, ini masih ada pertanyaan ya. Kita sekarang sudah 9:30 ya. Mau tanya Ibu Sylvester ya, Ibu Afrin. Mau tanya, siswa yang sedang PKL apakah harus absen harian juga ke kelas masing-masing atau tidak? Baik, Bapak Ibu, tadi juga sudah saya singgung sebagai kontrol peserta didik selama praktek kerja lapangan. Ada absen di perusahaan dan ada absen di jurnal. Jadi anak-anak tidak perlu mengikuti absensi harian di kelas masing-masing. Jadi di jurnalnya sudah ada absennya setiap hari. Nah, anak-anak tetap mengikuti materi pembelajaran di waktu senggangnya di Google Classroom-nya masing-masing. Itu Ibu Afrin. Terus ada lagi dari Ibu Neni Haryati ya. Ini mohon maaf ini Bu Neni masih ini ya masih nyambung ya. Ibu Neni Haryati ya. Ya, ini sesuai pertanyaan dari Bu Neni Haryati, mau tanya PKL, apakah selama PKL dapat makan siang? Terus untuk BPJS Kesehatan, apakah dipinta iuran BPJS? Terima kasih. Oke, saya atau Pak Rahmat? Ya, nanti disampaikan oleh Pak Rahmat ya, Bu Neni. Baik, terima kasih Pak Randi, untuk Ibu Neni. Untuk siswa PKL, apakah dapat makan siang, Pak? Untuk makan siang ini nanti kembali ke kebijakan perusahaan masing-masing, Bapak Ibu. Jadi ketika putra Bapak Ibu PKL di perusahaan, itu nanti di perusahaannya ada yang memberikan makan siang, ada juga yang tidak, seperti itu. Nanti bisa ditanya sama putranya, nah di sana dapat makan siang atau tidak. Kalau tidak, bisa saja mungkin nanti Bapak Ibu memberikan bekal untuk makan siang seperti itu, bawa dari rumah. Terus ada juga bahkan mungkin perusahaan yang sedikit loyal, memberikan sedikit perhatian ke siswa PKL itu memberikan uang transport Bapak Ibu. Tapi itu tidak semua perusahaan memberikan uang transport. Bahkan mungkin sebagian besar tidak memberikan seperti itu. Dan tadi sudah disinggung oleh Bapak Kepala Sekolah bahwasannya uang transport itu ya bukan tujuan utama untuk melaksanakan PKL, karena bagaimanapun siswa di sana itu melaksanakan pembelajaran. Jadi bukan tujuannya untuk mencari uang untuk PKL seperti itu. Yang ingin dituju adalah mencari pengalaman kerja yang tidak didapatkan di sekolah. Sekolah kan mungkin teorinya, prakteknya ada sedikit, tapi lebih banyak nanti di dunia kerja seperti itu. Pengalaman realnya ya didapat di dunia kerja seperti itu. Adapun nanti perusahaan yang memberikan uang insentif atau uang saku atau uang transport ya diterima saja. Tapi kalau ada yang nggak ngasih ya diterima juga Pak Ibu, karena emang tujuannya bukan mencari uang transport seperti itu. Emang kami tahu ada beberapa perusahaan yang loyal juga, yang memberikan makan siang, yang memberikan uang transport seperti itu. Yaitu nanti rezekinya putra putri Bapak Ibu seperti itu ya Pak Ibu. Tapi tidak bisa disamaratakan semuanya harus memberikan itu. Seperti itu Bapak Ibu. Terus untuk iuran BPJS dari pihak nanti yang membayarkan adalah pihak sekolah dari uang iuran PKL Bapak Ibu. Nanti kan uang di surat edaran Bapak Ibu sudah ada ya, untuk kelas 11 ini sudah dapat surat edaran untuk biaya PKL Bapak Ibu ya. Setahu saya sih sudah diedarkan, sudah disampaikan oleh wali kelas masing-masing. Itu di situ jadi uang BPJS sudah termasuk di dalamnya, sudah tercover uang BPJS. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditambahkan oleh Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih. Ya baik, Ibu Neni.
ini untuk BPJS-nya bukan BPJS Kesehatan ya Bu, Bapak, tetapi BPJS Ketenagakerjaan. Jadi hanya untuk mengcover kecelakaan kerja, termasuk di dalamnya adalah keberangkatan dan pulang kerja anak-anak. Ini ya, jadi beda, bukan BPJS Kesehatan, tetapi BPJS Ketenagakerjaan yang kita daftarkan dari sekolah. Terus ada lagi pertanyaan dari Bu Purwasih ya. Oke. Surat pengajuan PKL dari sekolah, Pak. Ya, ini tadi sudah disampaikan secara teknis oleh Pak Rahmat, Bapak Ibu, untuk surat pengajuan PKL diambil dari sekolah. Ya, jadi anak-anak yang ingin mengajukan PKL punya rekomendasi, silahkan datang ke sekolah, ke ruangan Hubin, hubungan industri, mengajukan surat dengan memberikan nama perusahaan dan alamat perusahaan yang dituju dan siapa yang akan dituju di sana. Terus apakah tempat PKL yang direkomendasiin oleh orang tua atau peserta didik ke sekolah akan disurvei oleh bidang hubungan industri? Insya Allah betul Bapak Ibu. Jadi kita lihat dulu perusahaan apa yang akan anak-anak ikutin untuk praktek kerja lapangan. Jadi kita tidak serta-merta langsung ACC untuk perusahaan yang direkomendasikan untuk tempat PKL-nya. Kita lihat dulu kesempatannya, bentuk dari perusahaannya, dan di mana lokasi perusahaan, bentuk praktek anak-anak yang akan berjalan di sana, gitu. Terus ada lagi pertanyaan dari, kalau TKJ arah PKL-nya dari arah PKL-nya ke perusahaan-perusahaan apa ya Pak? Mohon informasinya. Ini dari Bu Erik, dari Ibu Erik atau Bapak Erik ya. Ini boleh dijawab oleh Pak Rahmat ya, Bapak Ibu. Baik, Bapak ayahnya Erik ya, untuk Pak, untuk TKJ ini nanti perusahaan apa ya Pak untuk tempat putra atau putri saya PKL di sana. Nah, untuk perusahaan, untuk TKJ nanti kan TKJ itu lebih beratnya ke IT ya Pak, Bapak Ibu. Untuk IT-nya biasanya kami tempatkan di perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga IT Bapak Ibu. Mau perusahaan manufaktur, retail, apapun itu bentuknya, selama mereka membutuhkan bidang kerja atau tenaga IT, itu nanti kita kirimkan ke sana seperti itu. Lebih tepatnya di bagian IT seperti itu. Tapi keseringan anak-anak PKL untuk yang jurusan TKJ itu lebih banyak yang di bagian administrasinya. Contoh misalkan di orang tuanya kerja di di instansi pemerintahan, misalkan di wali kota. Biasanya itu di instansi pemerintah juga menerima siswa PKL anak PKJ untuk bagian administrasi, perapihan berkas, arsip dan sebagainya. Ada juga yang khusus IT-nya seperti itu Bapak Ibu. Ayahnya Erik seperti itu. Ya baik. Sini nah, Mama lagi dengerin ini deh. Yang angkat tangan nih Pak ini Sukron ya, 11 listrik 3. Ini bapaknya atau Sukronnya ya? Silakan. Oke. Diri nggak bisa megangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Ibu, silakan Ibu. Saya orang tua dari Ahmad Sukron Fadila, kelas 11 listrik 3. Mau nanya Pak. Ya Bu. Bisa itu tuh semua diinin dari sekolah, apa bisa iniin dari luar gitu loh Pak? Iniin sendiri gitu. Baik. Ibunya Sukron, untuk teknis tadi kita sudah sampaikan. Untuk perusahaan tempat PKL kita juga menyediakan dari sekolah.
Jadi kalau misalnya Bapak Ibu di rumah tidak punya rekomendasi untuk anak-anaknya praktek kerja lapangan, ya dari sekolah insya Allah kita mencukupin untuk tempat PKL mereka. Tetapi jika Bapak Ibu memang memiliki rekomendasi atau orang dalam yang bekerja di perusahaan, ya boleh direkomendasikan ke sekolah dan akan kami buatkan surat pengajuan melalui sekolah untuk ke perusahaan tersebut. Dan biasanya juga tetap kami antar anak-anak untuk keberangkatan awal ke tempat praktek kerja lapangannya. Begitu Ibu Sukron. Jalan mana ada lah. Berarti harus minta surat dulu gitu ke sekolahan. Betul, Bu. Betul. Jika ada rekomendasi dari Bapak Ibu, silakan anak-anaknya datang ke sekolah, ke ruangan Hubin untuk meminta surat pengajuan PKL di perusahaan yang dituju. Terus untuk pembekalan dulu apa gimana, Pak? Ya, Bu. Kalau misalnya anak-anak untuk pembekalan secara umum, nanti anak-anak kita buka di tanggal 11 dan 12 Maret per sesinya masing-masing. Tetapi untuk pra keberangkatan PKL, sebelum keberangkatan PKL, anak-anak secara khusus untuk yang mau berangkat PKL juga kita berikan pembekalan secara langsung di sekolah. Dan begitu juga mengenai jurnal praktek kerja lapangannya. Begitu Ibu Sukron. Ini ya. Iya. Ya, apa sudah cukup jelas? Iya, Pak, cukup. Oke. Terima kasih banyak, Pak. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. 100 meter. Iya. Ini Pak Tatang mau nanya lagi ya? Iya Pak, saya Oh, Ibu. orang tua dari Ibu Tatang. Lagi meeting dulu. Ada di sini. Ya, silakan orang Ibu. tua dari Muhammad Fadli kelas TKJ 11-2, TKJ 2. Mau nanya Pak, ini kalau PKL itu suaranya kecil. sesuai jurusan. Oh iya, coba Sesuai dibesarkan, jurusannya Bu. atau gimana tuh Pak perusahaannya? Untuk PKL-nya sesuai jurusan Iya. perusahaan gitu ya, Bu. Sesuai jurusannya atau bebas mau di bidang apa aja gitu Pak? Oh, gitu. Ya, Bapak Ibu. Tadi saya rasa sudah disampaikan oleh Pak Rahmat mengenai tempat PKL-nya. Untuk tempat PKL anak-anak, kita dari sekolah tetap berusaha anak-anak PKL sesuai jalur atau linear dengan jurusan masing-masing. Tetapi tidak menutup kemungkinan jika anak-anak yang ingin memiliki multi skill, Bu. Pak, ya jadi multi skill ini boleh misalnya anak-anak dari jurusan TKJ tapi maunya di PKL di misalnya di permesinan misalnya gitu, di pabrik atau gimana. Ya ini kita tidak menutup kemungkinan untuk mempersilahkan gitu, tetapi dikembalikan ke anaknya masing-masing nyaman nggak dengan skill yang akan didapatkan di dunia industrinya. Seperti itu Ibu Tatang. Sertifikat, iya. Oke, baik Pak, terima kasih jawabannya. Pak, maaf. Kalau aku mau sini. Ya silakan Ibu, ada lagi? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya wali ke orang tua dari. Saya mau tanya nih Pak, itu Ya, kalau Bu. misalnya PKL itu kan sesuai dengan jurusannya ya Pak ya, itu per kelompok apa kita masing-masing pribadi apa bagaimana itu Pak? Nah, baik Ibu. Untuk PKL-nya berkelompok atau pribadi, ini tergantung dari permintaan dari perusahaan. Gitu Ibu Gibran, tergantung permintaan dari perusahaan. Kalau misalnya perusahaan mintanya ada misalnya 3 orang, berarti mereka berkelompok 3 orang. Tetapi kalau misalnya direkomendasiin dari orang tua, Pak cuma mintanya 1 orang, berarti anak yang PKL cuma 1 orang. Gitu. Jadi tergantung permintaan dari perusahaan tempat PKL. Perusahaan itu ya Pak? Betul Ibu. Oke, makasih ya Pak ya. Iya, baik Ibu Gibran. Bapak Ibu ada lagi yang mau ditanya? Ya, kita berakhir di jam 10 ya Bapak Ibu.
Ini di chat saya lihat masih banyak yang bertanya untuk Pak, mengenai jurusan. Assalamualaikum Pak, mau tanya Pak. Oke, waalaikumsalam Ibu. Oh, mohon Iya, maaf saya dengan Ibu siapa Bu? Ibu Rina, orang Ya. tua dari Raisa Muhammad Rapat TKR 3. Ya, baik Untuk Ibu. pembagian anak-anak itu yang dia kan dikirim di perusahaan rekanan yayasan itu melalui kualifikasi bagaimana Pak? Apakah melihat dari hasil prestasi apa melalui absensi Pak? Oh iya, baik Ibu. Jadi siswa-siswi yang dikirim terlebih dahulu untuk PKL, tadi juga kita udah singgung sebenarnya Ibu. Nah, untuk kita sendiri di hubungan industri meminta rekomendasi dari ketua jurusan dan wali kelas anak-anak masing-masing. Jadi nanti dari ketua jurusannya juga bisa merekomendasikan, Pak ini misalnya kelas 11, Pak 11 TKR 5 misalnya ini yang bagus bisa dikirim duluan misalnya seperti itu. Dan di 11 TKR 5 nanti juga kita mintain rekomendasi dari wali kelasnya. Di wali kelas 11 TKR 5 kita nanti tanyain lagi Bapak Ibu wali kelas 11 TKR 5 siapa anak-anak yang mungkin lebih bisa diberangkatkan duluan PKL. Untuk kualifikasinya apa aja Pak? Ya bisa jadi dari kedisiplinan PJJ atau pembelajarannya, terus juga pengerjaan tugas anak-anak baik melalui classroom ataupun melalui tatap muka, terus keaktifan anak-anak selama belajar baik di classroom maupun tatap muka. Seperti itu Bu, gambaran singkatnya. Oke, thank you Pak. Ya, sama-sama Ibu Rina. Baik Bapak Ibu, di 7 menit terakhir kira-kira ada lagi yang mau ditanya? Ya, untuk siswa yang sudah PKL namun nilai belum memenuhi kelulusan PKL tadi sudah disampaikan ya di Bapak Iswadi ya. Nanti akan kita pertimbangkan melihat dari sisi waktu juga apakah anak-anak masih mumpuni untuk diberangkatkan PKL gitu. Tetapi sebaiknya kalau misalnya untuk nilai PKL-nya belum memenuhi standar kelulusan di angka cukup mungkin kita tetap bakal mengirimkan PKL dan lebih banyak meminta rekomendasi dari orang tua. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditanya? PKL di situ. Itu apa kayak ngekrum nyelup stainless. Silakan Bapak Ibu yang masih ini pengen bertanya. Ya, masih ada 7 menit waktu kita. Pak Randi, kalau sudah tidak ada yang tanya, boleh saya. Kalau kamu yang lagi ikut apa? Oh iya. Boleh Pak Mul. Ya Bapak Ibu, kita dengarkan masukan atau tambahan lagi informasi dari Kepala Sekolah. Silakan Pak Mul. Ya, Ayah Bunda yang saya hormati, terima kasih sudah hadir dan melakukan pertanyaan-pertanyaan tentang hal-hal yang ingin diketahui lebih jauh. Jadi untuk PKL ini semua siswa wajib dan nilai PKL atau sertifikat PKL itu sebagai syarat untuk menempuh uji sertifikasi kompetensi. Bila uji sertifikasi kompetensi siswa tidak bisa menunjukkan sertifikat hasil PKL, ini tidak bisa. Nah, uji sertifikasi ini melalui LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi, yang kebetulan di Dinamika juga sudah sejak 2017 sudah ada, dan sekolah-sekolah lain yang tidak punya LSP bergabung atau menginduk kepada LSP SMK Dinamika Pembangunan 1. Nah,
yang berikutnya, bila mana ada siswa yang kebetulan sulit dikontrol, sulit melakukan PKL, akhirnya PKL berpindah-pindah terus, dan ini tidak pernah mencukupi untuk memenuhi kriteria nilai, maka akhirnya dia tidak bisa memperoleh sertifikat uji kompetensi karena syaratnya tidak dipenuhi sebagai pendaftar di uji sertifikasi di LSP. LSP memang dinamika ada, tapi secara tanggung jawab LSP ini bertanggung jawab pada Badan Nasional Sertifikasi. Jadi itu yang perlu diperhatikan oleh ayah bunda. Kalau misalkan anaknya tidak suka PKL, nah berarti salah memilih jurusan, salah memilih sekolah. Jadi sekolahnya sebaiknya tidak di SMK, tapi mungkin di SMA atau madrasah aliyah. Itu misalkan tidak suka PKL. Jadi PKL ini adalah tujuannya mempersiapkan anak-anak untuk siap bekerja. Terasa ini dari saya, dan terima kasih sekali lagi pada ayah bunda yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mulyana tambahannya. Bapak Ibu, beriring dengan waktu kita yang sudah menunjukkan pukul 10, berarti kami rasa dari hasil sosialisasi praktek kerja lapangan kita pada pagi hari ini sudah cukup. Untuk informasi lebih lanjutnya mengenai praktek kerja lapangan, Bapak Ibu bisa menghubungi kami di Hubin melalui WA atau datang langsung ke sekolah, atau bisa juga anak-anaknya langsung yang menghubungi wakil kepala sekolah bidang hubungan industri. Ya, insya Allah kami terbuka untuk informasi terkait PKL. Kalau misalnya untuk mendapatkan nomor WA saya, Pak Randi dan Pak Rahman, boleh meminta dari wali kelasnya masing-masing. Bapak Ibu, saya rasa cukup untuk sosialisasi kegiatan praktek kerja lapangan pada pagi hari ini. Terima kasih atas attention-nya, kehadiran Bapak Ibu. Semoga kita tetap sabar dalam membimbing anak-anak kita sehingga nanti menjadi anak-anak yang berhasil dan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di kemudian hari. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Saya Randi Guswandra yang memandu acara pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan nih Pak Randi, bagaimana misalkan anaknya sedang latihan siber itu, cyber security, nah itu bisa dijawab melalui di chat itu. Ya Pak. Ya. Di dalam gelap. Kurang sudah balik nih. Lagi Zoom meeting. Kapok lah kecicilan gue. Emang harus kan soalnya lega, Cak.
Oh, di samping, di rumah samping. Mulanya Nih, wis. Karena lagi dengerin gini ya. Ini gue jangan kedengeran gini. kalau enggak pakai yang satunya. Ditumpuk-tumpukan kerak itu cari aja rumah samping. Ada kembalinya nggak ya? Sama-sama bisa Lo ada 2.000 ya? udah selesai tuh. Ada 27. Ya enggak 2.000 gua kasih abang-abang tadi.